Kalian tahu gak sih, ternyata gitu ya, di balik keseruan saat kita nonton sirkus di Taman Safari Indonesia, ada kisah gelap yang mengejutkan dunia persirkusan Indonesia nih guys. Ada penyiksaan hingga karyawan yang gak tahu nih asal-usul mereka sendiri itu dari mana. Nah, emang kasus ini tuh beneran ada ya? Nah, yuk kita sama-sama bongkar. Jadi gini guys, ada sebuah podcast viral di YouTube yang mengungkap fakta yang mencengangkan tentang Taman Safari Indonesia. Dua mantan karyawan yang juga performer sirkus cerita nih kalau mereka tuh sering disiksa, dipasung, disetrum. Bahkan mereka nih nggak tahu siapa orang tua mereka karena mereka nih diambil sejak kecil buat dilatih jadi performer sirkus. Saya disetrumin. Disetrum? Iya. Strum gajah bang? Struman gajah yang panjang alat kelamin saya. Saya karena pernah alat kelamin. Itu saya dijejelin teh gajah, dijejelin teh gajah. Saya diam aja, udah tutup tapi dipegang dari sini, akhirnya ya masuk, saya makan. Ibu makan tai gajahnya? Ya karena dipegangin semuanya, saya kan nggak bisa apa-apa lagi. Lo kebayang gak sih hidup kayak gitu? Parah banget kan ya? Nah, yang bikin hebohnya lagi gitu ya, ternyata cerita ini tuh bukan cuman cerita 1-2 orang aja, melainkan cerita dari banyak orang yang hidup dari dunia sirkus Taman Safari tersebut. Ya, lo gak salah denger, ternyata hampir semua performer di situ tuh ngalamin hal yang sama. Mereka tuh gak diperlakukan layaknya seorang manusia. Bahkan ada yang bilang nih ya, mereka tuh kehilangan identitas asli mereka. Yang lebih ngerinya lagi gitu ya, katanya ada beberapa kasus kecelakaan kerja yang sampai makan korban jiwa, dan ini semua katanya ditutup-tutupin sepihak oleh Taman Safari. Serem banget kan ya? Bayangin aja gitu ya, kita datang buat hiburan keluarga, nonton aksi keren para performer, tapi di balik itu semua ternyata ada cerita pilu kayak gini. Belum lagi kasus penyiksaan yang katanya nih ya berlangsung bertahun-tahun dan gak pernah terungkap sebelumnya. Kasus ini nih sekarang lagi rame banget gitu ya dibahas netizen, dan podcast ini dalam sehari aja nih udah ditonton jutaan kali guys. Saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke alat vagina saya. Ketahuan tuh saya di situ dipukulin sampai pakai balok. Ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah, dipukulin. Terus saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu rantai saya dalam kapal. keadaan rantai kapal. Ini hanya Fran saja Bu yang melakukan penyiksaan? Itu pada saat itu Fran yang melakukan ke saya. Saya dipukulin dan itu semua dirantai pada saat saya tidur malam. Dengan teman-teman semuanya tahu. Sampai untuk buang air aja saya susah pakai plastik. Saya pada saat itu ya betul-betul tertekan banget. Saya pikir kenapa kok sampai seperti ini ya. Jadi teman-teman saya itu yang bantuin. Untuk buang air saya pakai kresek. Karena saya tidurkan di karavan. Itu tidak ada kamar mandinya. Jadi saya pakai kresek, terus pipi saya itu di dalam ember. Jujur deh ya, gue pas denger cerita ini langsung mikir gitu ya, kita yang datang ke sana tuh buat seneng-seneng, ternyata nggak sadar ada orang yang menderita di balik layar. Nah, menurut lu nih gimana nih guys? Pernah nyangka gak sih kalau tempat sepopuler itu bisa nyimpen rahasia gelap ini? Gue sendiri nih gak habis pikir gitu ya, gimana tempat sebesar Taman Safari yang udah puluhan tahun berdiri bisa nutupin sesuatu yang gelap kayak gini. Dan sekarang banyak netizen yang mulai desak nih supaya kasus ini tuh diangkat lebih serius lagi oleh pihak berwajib. Kalian setuju gak nih guys? Menurut kalian, langkah apa nih yang harus diambil pemerintah biar nggak ada kasus kayak gini lagi? Jadi intinya gitu ya, kasus ini tuh terbongkar karena podcast yang super viral, udah ditonton jutaan kali, cuman dalam waktu sehari. Para korban ini nih cerita di podcast itu gitu ya, kalau mereka tuh nggak cuman ngalamin penyiksaan fisik seperti kayak dipukul, di strum atau dipasung gitu ya, tapi juga penyiksaan mental, karena mereka nih bahkan nggak tahu identitas mereka sendiri atau siapa orang tua mereka. Selain itu gitu ya, dugaan serius kalau pihak Taman Safari ini menutupi kecelakaan kerja yang fatal semakin membuat publik marah nih guys dan menuntut keadilan. Tapi sampai sekarang nih ya, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang terkait dan negara seakan masih diam aja soal kasus ini gitu ya. Netizen pun makin gencar nih ya membahas di media sosial mengenai masalah ini, mendesak pemerintah supaya kasus ini segera diusut sampai tuntas ke akar-akarnya. Tapi gue penasaran banget nih guys, kira-kira bakal ada klarifikasi dari Taman Safari nggak ya? Atau kasus ini tuh bakalan dilupain begitu aja kayak kasus-kasus lain yang viral beberapa saat terus lenyap? Kita semua tahu kan ya, kalau sesuatu nggak viral, biasanya tuh keadilannya nggak muncul juga. Nah,
Makanya penting banget dibuat kalian share video ini biar kasusnya tuh makin viral, makin rame, dan akhirnya dapat perhatian serius dari pihak terkait. Oh iya, menurut kalian nih ya, kira-kira ada rahasia gelap apa lagi yang belum terbongkar di tempat hiburan lainnya yang sering kalian datengin? Coba kalian tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Jangan-jangan ada kasus serupa di tempat-tempat hiburan lainnya. Dan kalian jangan lupa untuk tetap stay tune di channel ini biar kita bisa sama-sama bongkar kebenaran-kebenaran tersembunyi dari kisah-kisah lainnya. Mungkin sekian aja dari gua Rafdi Muhammad. Don't forget to like, comment, share, and subscribe the channel to get a notification about new video, guys. Believe what you see, not what you hear, because all you know is a lie. I will be back soon, so stay tuned. Rafdi Muhammad here. Peace out.